Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan bedah tuntas aturan main yang ngebentuk unit komunitas paling dasar di sekitar kita. Desa. Ini bukan cuma soal administrasi yang kaku loh, tapi ini adalah blueprint resmi, cetak biru, yang menentukan gimana sebuah desa bisa lahir, berkembang, atau bahkan berubah wujud. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah desa baru bisa tiba-tiba muncul di peta? Atau mungkin dua desa yang kita kenal digabung jadi satu? Atau sebaliknya, statusnya berubah dari desa menjadi kelurahan? Nah, proses-proses ini tuh nggak terjadi secara acak. Ada aturan mainnya yang sangat jelas. Dan semua jawabannya ada di sini, di dalam dokumen Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa. Kita akan fokus banget ke bab 2 yang judulnya spesifik membahas penataan desa. Inilah dasar hukum dari semua proses yang bakal kita obrolin. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penataan desa menurut peraturan ini? Jadi gampangnya gini, penataan desa itu adalah istilah payung yang mencakup 4 aksi utama. Membentuk, menghapus, menggabungkan, dan mengubah status. Jadi ini kerangka kerja yang komplit banget buat mengatur dinamika desa. Oke, pertandaan logis berikutnya adalah kalau ini sebuah proses, lalu siapa yang punya wewenang buat memulainya? Siapa yang boleh ibaratnya menekan tombol start? Aturan mainnya jelas, dan nggak sembarang pihak bisa menjadi pemprakarsanya. Nah, ternyata wewenangnya ini dibagi dua. Menurut pasal 2 dan 3, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di level kabupaten atau kota bisa jadi inisiator. Bedanya di mana? Gampangnya, pemerintah pusat itu bergerak untuk kepentingan yang sifatnya strategis dan nasional. Sementara pemerintah daerah bertindak berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi di wilayahnya masing-masing. Sekarang kita udah tahu apa itu penataan desa dan siapa yang bisa memulainya. Yuk kita lihat lebih dalam gimana sih bentuk atau metode pembentukan desa baru itu sendiri. Aturan ini ternyata ngasih 3 jalur utama. Pertama, pemekaran, ini yang paling sering kita dengar ya, satu desa besar dipecah jadi 2 atau lebih desa baru. Kedua, penggabungan sebagian, yang ini agak unik, di mana sebagian wilayah dari beberapa desa tetangga digabungin untuk membentuk satu desa baru. Dan yang ketiga, penggabungan utuh, yaitu beberapa desa melebur jadi satu kesatuan desa baru yang lebih besar. Dari semua proses yang ada satu tahap yang sangat fundamental dan jadi penentu. Tahap yang bisa kita sebut sebagai masa percobaan atau masa training. Inilah yang disebut desa persiapan. Betul, jadi sebuah desa baru itu nggak langsung lahir dan jadi permanen. Dia harus melewati masa inkubasi dulu sebagai desa persiapan. Ini mekanisme yang penting banget untuk memastikan bahwa calon desa ini beneran siap dan mampu mandiri, jadi nggak malah jadi desa yang gagal di kemudian hari. Dan masa uji coba ini ada batas waktunya loh. Menurut pasal 11, sebuah desa persiapan dikasih waktu maksimal 3 tahun buat ngebuktiin kelayakannya. Kalau dalam 3 tahun ini dia berhasil, statusnya bakal naik jadi desa definitif. Tapi kalau gagal, ya dia harus kembali bergabung ke desa induknya. Jadi ini proses yang serius. Masa persiapan ini bukan sekedar nunggu waktu ya. Penjabat kepala desa persiapan itu punya daftar tugas yang konkret dan berat. Mulai dari metain batas wilayah, ngelola anggaran pertamanya, ngebentuk struktur pemerintahan dari nol, sampai ngebangun fasilitas dasar. Ini benar-benar kayak ngebangun sebuah perusahaan dari awal. Oke, selain urusan membentuk desa baru, aturan ini juga mengatur perubahan lain yang gak kalah penting, yaitu evolusi status sebuah wilayah. Betul sekali, penataan itu bukan cuma soal nambah atau ngurangin jumlah desa, tapi juga tentang transformasi. Sebuah wilayah bisa berevolusi secara hukum, misalnya dari desa menjadi kelurahan, atau bahkan sebaliknya. Dan sistemnya ini ternyata cukup fleksibel loh. Ada 4 kemungkinan transformasi. Yang paling umum kita tahu mungkin ya, desa jadi kelurahan seiring dengan urbanisasi. Tapi yang menarik, proses kebalikannya juga dimungkinkan. Termasuk perubahan yang melibatkan status khusus desa adat. Tentu aja, buat bisa naik kelas jadi kelurahan itu syaratnya nggak gampang. Seperti yang diatur di pasal 21, desa itu harus punya infrastruktur yang memadai, jumlah penduduknya memenuhi syarat minimal, potensi ekonominya beragam, dan kondisi sosial budayanya juga harus mendukung transisi ke karakter yang lebih kota. Nah, setelah kita lihat semua detail teknisnya, coba deh kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih punya aturan serinci ini tuh penting banget?
Inilah intinya. Tanpa blueprint yang jelas seperti ini, pembentukan atau perubahan desa bisa jadi kacau, penuh konflik, dan gak efisien. Aturan ini memastikan setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang matang, memberikan kepastian hukum bagi warganya, dan yang paling krusial, menjamin pelayanan publik bisa berjalan efektif di tingkat paling dasar. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Coba lihat komunitas di sekitar Anda. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas ini, peluang apa yang bisa terbuka? Apakah pemekaran desa bisa bikin pelayanan publik jadi lebih dekat? Atau justru penggabungan bisa menyatukan sumber daya untuk pembangunan yang lebih baik? Pada akhirnya, aturan ini dibuat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.